Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lutfia Ahmad, NIM 1816002001, Prodi Akuntansi 2018, kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan review dari YouTube channel Kampus Jahat yang ditujukan untuk memenuhi tugas analisis investasi. KJ episode 1, peluang bisnis di masa pandemi COVID-19. Dalam keadaan pandemi COVID-19, usaha dapat dimulai atau dilakukan dengan berbasis online. Ide bisnis dapat terbentuk secara tidak terduga yang hanya berawal dari coba-coba. Inspirasi bisnis juga bisa didapatkan dari mana saja. Dalam menjalankan usaha, pelaku bisnis harus inovatif dan agresif agar usaha dapat terus berjalan. Jadi dalam kondisi pandemi ini, peluang bisnis masih tetap ada. Tinggal mencari peluang saja dan jangan mudah mengeluh. Selanjutnya, kaji episode 2, kegagalan dalam bisnis. Pada dasarnya, teori dan praktek dalam bisnis adalah suatu hal yang berbeda. Saat memulai bisnis, pribadi harus tahu resiko yang akan dijalani dan jangan hanya memikirkan profit yang akan didapatkan. Berhati-hatilah dalam memilih partner dalam berbisnis. Buatlah catatan secara rinci tentang transaksi penjualan bisnis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan dapat menimbulkan kerugian. Sebagai pemilik usaha atau investor, usahakan langsung mengawasi dan mengontrol usaha. Kegagalan pasti ada, namun jadikanlah kegagalan itu sebagai motivasi. Selanjutnya, kaji episode 3, bisnis online. Di masa pandemi ini, bisnis online semakin pesat. Barang yang dulunya dibeli secara langsung atau offline, sekarang semuanya dibeli serba online. Sebagai konsumen barang-barang online, berhati-hati dan telitilah saat membaca deskripsi produk, kemudian baca dan lihat komentar atau review dari pembeli-pembeli sebelumnya. Bagi pelaku usaha yang baru, cara mengatasi market online yang baru dibuka yaitu dengan cara memberitahukan produk yang dijual kepada sekitar atau orang yang dikenal terlebih dahulu dan meminta pembeli mereview produk tersebut. Selanjutnya, kaji episode 4, pinjaman online. Pinjaman online dibutuhkan banyak orang, namun dapat menjatuhkan orang karena akan berbunga-bunga. Pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK sangat berbahaya. Saat akan meminjam secara online, cek dulu apakah pinjaman online tersebut sudah terregistrasi atau belum, dapat dicek di website OJK. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan asal meminjam. Perhatikan bunga, jangka waktu, dan kemampuan mengembalikan. Selanjutnya, kaji episode 9, bahas kewirausahaan. Wirausaha di masa pandemi sangat penting karena kita harus survive. Ciri khas dari orang Indonesia adalah UMKM yang dikembangkan. Keberhasilan seseorang ditentukan dengan 4 hal. 1. Pengalaman, 2. Pendidikan, 3. Jaringan, dan 4. nasib. Dalam berbisnis harus tegas dan jelas. Manajemen pengelolaannya harus jelas, seperti pembagian fee dan resiko. Wirausaha yang paling penting adalah niat. Pendidikan memang penting, namun tinggal bagaimana memanajemen waktu. Selanjutnya, kaji episode 10, pengalaman bisnis dan youtuber. Suatu hal dapat dilakukan dengan dirangkap atau disambung. Berbisnis atau usaha dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalkan mengambil stok barang di produsen dan menjualnya dengan menitipkan barang dagangan di beberapa toko atau dapat dibilang menjadi reseller.
Usaha juga dapat dilakukan pada hal-hal yang menarik untuk diri sendiri, sambil bekerja atau belajar sambil usaha. Selanjutnya, KJ episode 11, Mahasiswa Pejuang Bisnis Part 1. Menjalani kuliah sambil kerja diawali dengan niat. Jadi apapun risiko yang ada harus diterima. Berpikirlah ke depan dengan manajemen waktu, jangan sampai mengganggu kuliah atau kerja. Tanggung jawab pada pilihan yang diambil. Dalam menjalankan sebuah usaha, yang pertama harus berani follow up. Meskipun ditolak, yang penting sudah menawarkan. Yang kedua, berikan tester untuk produk food and beverage. Yang ketiga, jaga konsumen atau customer retention. Yang keempat, terima masukan dari pelanggan. Selanjutnya, KJ episode 12. Mahasiswa Pejuang Bisnis Part 2. Alasan seseorang mahasiswa bekerja adalah keinginan untuk tidak menjadi beban orang tua dan dapat membiayai kuliahnya sendiri. Dalam suatu kondisi yang terdesak, bisa memunculkan suatu kreativitas atau ide bisnis yang tidak terduga. Yang pasti jangan putus asa. Bisnis dapat bermula dari hobi hingga menjadi peluang usaha. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya, KJ episode 15, menjadi mitra atau pesaing dalam bisnis. Saat bepergian ke suatu tempat, bisa saja kita melihat sesuatu yang berkemungkinan dapat digunakan menjadi sebuah bisnis. Tanpa kita sadari, ternyata ada beberapa peluang bisnis yang mungkin muncul di sekitar kita. Namun karena kita pribadi yang tidak aware atau menyadari sekitar kita, yang menyebabkan ketidaktahuan akan peluang tersebut. Dalam berbisnis online, memang memberikan peluang bagi pebisnis untuk mengembangkan usahanya, tapi juga menimbulkan banyak kompetitor. Selanjutnya, KJ episode 16, mengelola usaha secara profesional atau kekeluargaan, manajemen sumber daya manusia. Dalam pengelolaan bisnis, biasanya pendekatannya lebih mendahulukan faktor kekeluargaan daripada profesional. Saat perusahaan dikelola murni secara profesional, berarti SOP harus sesuai. Harus ada proses standarisasi, harus melakukan tes assessment saat penerimaan pegawai baru, harus memburu atau menjadi seseorang yang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan, dan melakukan hal tersebut tidak mudah, karena banyak yang harus disiapkan dan membutuhkan banyak biaya. Karena hal ini, timbul pemikiran mengelola perusahaan seadanya melalui pendekatan keluarga dan tes yang tidak sesuai standar. Namun dalam bisnis, terkadang ada unsur yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan bisnis dapat tetap berjalan. Selanjutnya, KJ episode 17, teori investasi saham. Investasi adalah bagaimana kita menanamkan aset kita untuk sesuatu yang kita harapkan return of investment. Saham bisa dikatakan saham tunggal atau saham yang banyak atau dapat disebut portofolio. Strategi dalam investasi saham lebih baik menggunakan portofolio. Karena apabila salah satu perusahaan hancur, kita masih punya saham di perusahaan lain untuk mengcover. Cara kita memperoleh informasi sebelum menginvestasikan kekayaan kita akan mempengaruhi risiko yang ada atau timbul di depan nanti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.